Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, program Kabar Petang edisi Senin 13 Desember 2021 bersama saya Fauzi Sanjabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Presiden Joko Widodo Jokowi mengatakan pemerintah berkomitmen menegakkan dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia HAM berat. Jokowi ingin mengedepankan keadilan bagi korban serta terduga pelaku. Pemerintah komitmen menegakkan, menuntaskan, dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan bagi korban dan keadilan bagi yang diduga menjadi pelaku HAM berat, kata Jokowi dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 10 Desember 2021. Jokowi mengatakan setelah terbit Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Kejaksaan Agung Kejagung telah mengambil langkah penyidikan umum peristiwa pelanggaran HAM berat. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua yang telah dinaikkan ke tingkat penyidikan akan diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Apa saja persoalan HAM yang belum tuntas? Apakah Jokowi melakukan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan dan implementasikan janji politik penuntasan HAM berat? Bagaimana model perubahan politik dan hukum yang dibutuhkan agar hak rakyat tidak terampas? Pemirsa, untuk membahasnya kami terhubung dengan seorang praktisi hukum, Bung Riki Fatamazaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung Riki sehat, Bung Riki? Alhamdulillah sehat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bung Riki, terkait dengan tema kita di program petang kali ini, apa saja persoalan HAM yang belum tuntas di Indonesia dan juga bagaimana perlindungan hukum, pengawasan pelaksanaan penegakan hukum, serta khususnya terkait dengan anak perempuan dan kelompok yang termarginalkan. Bung Riki. Terima kasih rekan saya Fauzi Ihsan Jabir. Yang saya ingin sampaikan, kalau dipertanyakan kasus HAM mana saja yang belum selesai, sebenarnya sampai besok subuh pun kita membahasnya satu persatu, namanya itu sepertinya saya kira itu tidak akan pernah selesai ya. Itu artinya apa? Banyak persoalan-persoalan yang dikatakan kasus-kasus HAM berat gitu ya, itu yang belum terselesaikan sampai hari ini. Dan bukan hanya itu sebenarnya, bahkan pelanggaran-pelanggaran HAM kalau mau mengacu dari pola pikir pemerintah hari ini, justru banyak hak-hak manusia hari ini, kebebasan yang terjadi di negeri ini yang diambil gitu ya, yang hilang seperti itu. Dan justru bukan kasus-kasus HAM yang terdahulu itu terselesaikan gitulah. Muncul kasus-kasus yang baru, yakni semacam kasus-kasus yang kita dengarkan hari ini. Bukankah hak asasi manusia itu kita kategorikan misalkan dalam kasus politiknya, mungkin dalam hal hukumnya seperti itu, dalam kasus kebebasan dan lain sebagainya. Ini yang kami maksud, ujub bukan malah menyelesaikan problem HAM berat yang lalu, malah potensi-potensi dan bahkan terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi hari-hari ini begitu. Dan kedepannya saya lihat tren ini tetap akan terjadi begitu. Jadi sebenarnya tidak lebih apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo selaku presiden hari ini itu tidak lebih dari pencitraan, dari cuci tangan yang dilakukan pemerintah hari ini. Mungkin dalam persepsi penelitian, mungkin di angka-angka di atas kertas bisa aja yang dikatakan tingkat kepuasan terhadap Jokowi gitu ya, komitmen terhadap penegakan HAM di Indonesia ini
semakin baik, bisa saja begitu. Dan itu juga yang kita dengar di tahun-tahun yang belakangan begitu. Karena apalah arti di atas kertas, tapi pada faktanya kejadian-kejadian pelanggaran HAM berat dan juga proses-prosesnya, pengawasannya ini tidak berbanding lurus kenyataannya di dunia nyata begitu. Ini yang kami anggap bahwasanya boro-boro penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lampau, di masa lalu, di masa sekarang saja dan yang akan datang, trennya dugaan kuat kami pelanggaran HAM ini semakin terus dan terus terjadi seperti itu. Baik, Bung Riki, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan kasus HRS dan juga penembakan 6 laskar FPI yang terjadi ini kalau dihitung sudah 1 tahun ya, yang terjadi 7 Desember 2020 lalu di tol Jakarta Cikampek kilometer 50, Bung Riki. Nah, ini yang saya maksud di pembahasan kita di awal, karena inilah yang pertama itu saya belum pernah dengar ya bahwasanya apa yang terjadi di kilometer 50 dalam hal ini pembantaian 6 suhada, 6 anak manusia, 6 pemuda di negeri ini itu belum mungkin ya. Yang saya belum dapat itu adalah belum terkategori pelanggaran HAM berat. Ini yang saya maksud, definisi HAM berat ini apa gitu. Ini kan saya merasa subjektif gitu ya. Saya merasa subjektif. Kalau misalkan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin itu seolah-olah ini seperti kejahatan biasa begitu yang dilakukan oleh katanya oknum aparat begitu ya. Padahal ini aneh banget gitu ya. Jadi ini yang saya maksud, bukan malah menyelesaikan problem yang masa lampau banget gitu. Bahkan berproses. Misalkan satu contoh, itu kilometer 50. Adanya pembantaian 6 laskar pemuda di sana. Ada 6 pemuda yang dibantai di sana. Tapi sampai sekarang ini persidangannya itu juga terduga pelakunya ini ada 2 kalau tidak salah itu di pengadilan. Itu seperti main-main ya. Seperti main-main gitu. Jadi tidak ada rasa keadilan, itu tidak ada penjagaan hak asasi manusia di yang terjadi kita lihat dalam hal 6 laskar ini. Belum lagi kita lihat misalkan 1 tahun, 2 tahun belakangan ya, 2 tahun, 3 tahun belakangan, itu kalau rekan Fauji masih ingat, itu kasus Rashid. Kasus Rashid, seorang anak yang umurnya belasan tahun, itu yang disiksa, disepak, dibanting mungkin di situ, sampai beliau meninggal dunia. Itu, yang kasus dulu pernah ada demo yang ada di Bawaslu. Itu kan sampai sekarang ini tidak ada pemberitaan ulang begitu loh. Apa yang sudah dilakukan dan sudah sampai mana dan hukuman seperti apa yang diputuskan terhadap pelaku penganiayaan anak-anak yang usianya belasan tahun gitu. Kalau tidak salah dan kategori seperti itu bisa dikategorikan pelanggaran HAM berat ya. Sebenarnya mesti bisa dikategorikan. Karena apa? Karena yang pertama akibatnya sampai meninggal dunia. Yang kedua itu, yang pelakunya itu adalah aparat gitu loh. Jadi ini yang kami maksud, ketika yang terkena itu adalah orang-orang misalkan orang kecil gitu ya, atau yang kedua orang-orang yang kontra terhadap kebijakan politik yang terjadi di negeri ini seolah-olah dianggap mungkin kejadian yang biasa. Kan begitu. Dan sehingga tindakan yang dilakukan juga biasa begitu. Ya, jadi kita berkaca dari kasus kilometer 50, 6 pemuda, 6 suhada ini meninggal, tapi adapun persidangan, proses hukuman ini semacam main-mainan belaka begitu ya. Kita melihat kasus adik kita Rashid itu juga lebih kurang seperti itu. Jadi kita beranggap baru pemerintah hari ini mengatakan indeks kepercayaan kepada pemerintah terhadap penegakan hukum, hak asasi manusia ini semakin meroket. Ini sebenarnya geli sekaligus membagongkan masyarakat begitulah ya. Jadi ini tidak
tidak sama antara yang tertulis di kertas dengan fakta yang ada di lapangan. Tentunya belum lagi kasus-kasus yang lain gitu ya. Belum kasus-kasus yang lain, misalkan belum lagi bagaimana tindak lanjut, misalkan ada apa namanya yang dulu sampai ratusan orang meninggal dunia itu ya. Apa itu panitia pemungutan suara ya, apa itu namanya dulu itu beberapa tahun yang lalu itu kan tiba-tiba meninggal berapa ratus orang gitu. Ini belum dilacak gitu, apakah ini begitu saja dianggap seperti apa ya, ayam potong gitu ya, padahal ini manusia yang jumlahnya itu ratusan orang gitu. Ini juga hal-hal, belum lagi misalkan hak asasi manusia terhadap kepemilikan lahan, tanah dan lain sebagainya. Ini juga justru ini tidak ditindaklanjuti begitu. Ini yang kami maksud, bahwasanya mungkin iya di atas kertas siapapun boleh kan dibuat gitu ya. Kepercayaan kepada pemerintah hari ini meningkat tajam, meroket lah macam-macam gitu. Seperti Pak Jokowi juga dulu pernah bilang, ekonomi meroket gitu, tapi ke bawah gitu ya. Jadi ini yang ya, jadi tidak aneh lagi gitu. Tidak aneh lagi apa yang terjadi. Jadi dalam hal misalkan kilometer 56 Suhada, kasus adik kita Rashid, ini menunjukkan sebenarnya banyak hal-hal yang belum dituntaskan. Bukan hanya belum dituntaskan, tetapi sekarang ini ada tren pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di negeri ini semakin meroket justru, bukan semakin berkurang gitu. Itu. Baik, Bung Riki, beralih ke kasus yang lain. Contoh juga terkait bagaimana tanggapan Anda dengan serangan kepada para terduga teroris yang bahkan sampai terduga teroris ini meninggal ya sebelum dilakukan adanya pengadilan ya yang dilakukan juga oleh Densus 88 anti teror. Apakah penangkapan dan pembunuhan yang dilakukan oleh aparat dianggap tidak terukur? Ya, ini yang kami maksud. Nah, termasuk saya sebagai praktisi hukum dan rekan-rekan yang lain seringkali ini mengkoreksi, memprotes tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Densus 88. Bahkan sampai kita itu meminta agar Densus 88 ini dibubarkan saja, gitu. Karena tindakannya itu bukan hanya tidak terukur, gitu. Tetapi tindakan itu menyebabkan orang itu sampai mati, gitu. Nah, terukur itu dalam artian begini, mereka ini adalah orang yang masih diduga, gitu loh. Masih diduga. Dan yang lebih parah lagi, apa yang dilakukan terhadap mereka itu seringkali misalkan tidak dengan sesuai dengan prosedur hukum yang terjadi. Misalkan Ustadz Farid Okbah yang baru-baru ini ditangkap. Nah, dikait-kaitkan dengan Jamaah Islamiyah. Pertanyaan kita, Jamaah Islamiyah ini apa? Ini barangnya apa ini Jamaah Islamiyah ini? Dikait-kaitkan dulu pernah ke Afghanistan. Ya, kalau yang pernah ke Afghanistan itu banyak di negeri ini. Lalu dikaitkan mereka dekat dengan Afghanistan. Gitu. Ya kalau memang misalkan tidak boleh ke Afghanistan, di stop aja dong dari imigrasinya yang ada di negeri ini gitu loh. Kenapa dibiarkan gitu loh? Yang ketiga itu caranya itu loh, caranya itu. Kita tidak tahu bagaimana framing yang luar biasa. Belum lagi diponis Ustadz Farid Okbah ini bersalah atau tidak, begitu ya. Tapi framingnya luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Jadi orang itu belum diponis saja sebenarnya, ini seolah-olah sudah bersalah. Ini kan tidak bisa. Di dalam hukum itu ada namanya praduga tak bersalah. Jadi selama belum ada putusan dari pengadilan, maka orang itu belum dikatakan sebagai orang yang bersalah. Gitu. Tapi pada faktanya hari ini ada namanya tren bagaimana framing jahat itu dilemparkan kepada ustadz-ustadz kiai-kiai kita, dan tentunya ajaran Islam itu sendiri seolah-olah tegas menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, ini perbuatan yang radikal mengarah kepada terorisme. Ini kan kacau ini pola berpikir begini. Nah, belum lagi misalkan ditangkap dalam keadaan baik-baik, tiba-tiba beberapa hari setelah itu beliau itu meninggal dunia. Itu karena kasus diduga terkait dengan terorisme. Ini hal-hal yang bukan hanya tidak terukur menurut kami, ini juga mengakibatkan masyarakat ini semakin khawatir dituduh. Jadi kalau lawan politik hari ini tidak
tidak seirama dengan apa kebijakan-kebijakan penguasa, bisa aja dikatakan radikal. Gitu. Bisa aja mengarah kepada, oh radikal nih, ini potensi terorisme, sudah tangkap, begitu ya. Walaupun nanti berproses seperti itu yang dilihat, lalu mana kebebasannya gitu. Ini yang kami sering kritik seperti itu. Baik, Bung Riki, apakah juga terkait dengan proses kriminalisasi terhadap ide syariah dan juga negara Islam atau yang sering disebut terkait dengan khilafah akhir-akhir ini termasuk pelanggaran hak umat, Bung Riki? Dan juga apakah proses kriminalisasi tersebut ya itu tampak secara sistematis dibuat maupun bagaimana sebenarnya payung hukum terkait dengan proyek kriminalisasi aktivis Islam, Bung Riki? Jadi begini, masyarakat ini menilai semakin hari semakin kemari ini kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan memeluk agama, menyebarkan kepercayaannya dan ajaran-ajarannya. Ini dipersempit ruang lingkupnya. Dan bukan hanya dipersempit, tapi juga kita melihat, masyarakat melihat ada upaya-upaya memfobiakan Islam itu. Gitu. Suatu misal, bukankah sedekah, bukankah syariah, bukankah jihad, bukankah khilafah, itu adalah aturan Islam. Itu adalah ajaran Islam. Tetapi mengapa ketika ada yang ditangkap, ustadz-ustadz yang ditangkap, dikaitkan dengan sedekah. Karena sudah sedekah, misalkan ada kotak sedekah, kotak infak, seperti itu. Baru kenapa dikait-kaitkan misalkan ini konsep-konsep jihad, begitu ya. Belum lagi nanti ini khilafah. Itu luar biasa itu kekacauan berpikirnya gitu. Karena apa? Karena jihad dari dulu sampai kiamat nanti ajaran itu tak bisa diganti. Sedekah itu ajaran Islam. Khilafah itu ajaran Islam. Jadi siapa yang mau berani menggantikan jihad itu sama dengan ingin menggantikan sholat. Siapa yang ingin menggantikan khilafah gitu ya, tidak meyakini khilafah, sebenarnya sama juga itu tidak meyakini puasa di bulan Ramadan gitu. Ini kan ingin dipisah-pisahkan. Sholat boleh gitu ya, sholat boleh gitu ya, zakat boleh gitu ya. Tetapi jihad, bahasa jihad, tunggulah, janganlah, nggak boleh gitu ya. Jadi ada seolah kesan begitu. Khilafah, janganlah begitu. Ini seperti begini loh. Seperti dulu di waktu penjajahan. Belanda masuk. Orang itu kan nggak bisa bilang merdeka. Nggak bisa. Gitu. Tapi fairnya mereka itu, mereka bilang, kalian area kolonialisasi kami gitu. Indonesia itu kolonialisasi kami, maksudnya di bawah penjajahan Belanda. Tetapi sekarang hari ini katanya kita merdeka, tapi nggak boleh bicara tentang kebebasan, kemerdekaan tadi gitu loh. Ini lebih nggak fair gitu. Jadi ada pola-pola seperti itu sehingga masyarakat menganggap ini kriminalisasi kok terjadi di kalangan para ulama, para ustadz, para aktivis Islam, banyak orang yang ditangkap, di framing, dibuat takut, dibuat khawatir gitu loh. Nanti kalau bicara moderasi, memprotes moderasi, dianggap radikal. Moderasi agama misalnya yang sekarang diluncurkan oleh Kementerian Agama. Apa-apaan proyek ini? Itu uang dari masyarakat. Mayoritas dari umat Islam. Tapi yang dibuat kebijakan-kebijakan, program-programnya itu mengkhianati umat Islam. Seolah-olah apa yang dibawa Rasulullah SAW ini nggak tepat gitu. Dibuat bahasa moderasi gitu. Kalau ada bahasa moderasi, lawannya apa? Kampungan kan? Klasik kan? Kan begitu. Seolah-olah ajaran Islam ini mau dimoderasi. Itu kan polanya. Apapun pembelaan Kementerian Agama hari ini, terserah. Tapi kami juga punya pandangan. Itu proyek-proyek yang membuat orang-orang masyarakat ini semakin jauh dari ajaran Islamnya. Bisa mengarah kepada semakin liberal negeri ini. Seperti itu. Jadi ketika dilihat pola-pola seperti itu, iya,
masyarakat memandang ada kriminalisasi terjadi di negeri ini, baik kepada aktivisnya, baik terhadap ajaran-ajaran Islam itu. Buktinya sering mengangkat, memframing negatif ajaran-ajaran Islam dan orang-orang yang memperjuangkan. Baik, Bung Riki. Bung Riki, apakah Jokowi melakukan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan dan mengimplementasikan janji politik penuntasan HAM berat, Bung Riki? Berat, konkret bagaimana? Pak Jokowi ini orang demo saja dia kabur. Mungkin nggak kabur, bahasanya pergi. Pemantauan di Kalimantan misalkan, di Sulawesi, di Sumatera begitu. Bagaimana mu? Saya pesimis lah gitu ya. Jadi kalau dikatakan langkah-langkah konkret, jangan langkah-langkah konkret. Nah, ini masyarakat aja gitu ya, mahasiswa saja turun aksi di depan istana. Itu beliau itu pergi entah kemana gitu. Pergi entah kemana. Padahal katanya dia kangen, rindu untuk di demo. Berarti kan tidak sama antara ucapan dengan perbuatan. Begitu. Nah, lebih parah lagi itu. Reuni super damai, aksi 212. Itu ditutup. Area patung kuda, area Monas sekitar itu ditutup beberapa pintu. Gitu. Padahal apa? Padahal, kata beliau, bebas menyampaikan pendapat. Begitu. Aneh. Organisasi ormas lain boleh, buruh boleh, walaupun di sekitar itu. Kita itu aksi Reuni 212 itu ditutup total. Total. Tuh. Lalu berharap menyelesaikan apa langkah konkret terkait apa ketegasan terkait pelanggaran HAM berat. Ini dari situ ya kita sudah tahu gitu ya. Kalau ada bahasa teman-teman itu apa namanya? Live service ya. The king of live service. Jadi ngomong doang, omdo gitu loh. Enggak, saya sangat pesimis gitu. Apapun penelitian orang terkait hal ini, apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi, terserahlah pakai gitu. Insya Allah kita juga bisa kok membuat penelitian hal yang sama. Gitu. Tapi ya ketika melihat faktanya ini ya kita tidak yakin, apalagi percaya terhadap apa yang disampaikan pemerintah dalam hal ini. Karena ya jauh panggang dari api kita melihatnya seperti itu. Baik, Bung Riki, terakhir terkait dengan bagaimana model perubahan politik dan hukum yang harus dilakukan umat agar hak-hak rakyat ini tidak terampas dan juga terakomodir, Bung Riki. Yang pertama, masyarakat ini mesti bersatu. Umat ini mesti bersatu. Karena tanpa kebersatuan umat, ini kebijakan-kebijakan ini akan mengarah kepada semakin zolimnya mereka kepada umat. Kenapa? Karena rejim hari ini melihat umat ini mungkin belum bersatu gitu. Sehingga umat mesti bersatu. Yang kedua, setelah bersatu tentunya umat ini mesti memiliki visi misi yang jelas. Visi misi yang jelas itu adalah bukan hanya terkait apa yang didapatkan begitu, tetapi apa yang diyakini dan diimani sebenarnya. Jadi hari ini umat itu mesti bersatu, mesti kompak begitulah. Tetapi bukan hanya bersatu dan bukan hanya kompak, tapi didasari visi misi yang konkret gitu. Konkretnya apa? Ini bukan apa yang didapatkan bagi kita, bukan didapatkan oleh kelompok oknum, bukan. Tapi apa yang kita imani dan kita yakini. Tentunya apa yang kita imani, kita yakini adalah Islam. Nah, ketika kita iman Islam, maka hukumnya pasti adil. Ekonominya pasti adil. Kebebasannya juga pasti adil. Jadi, dilakukan nantinya itu tolak ukurnya hanya Islam. Sehingga bagaimana mengubah arah politik, mengubah hukum menjadi adil, berkeadilan, mengubah bagaimana kebebasan, semuanya itu dari visi misi Islam. Nah, harapan ke depannya, semboyan kita mestilah kepada kembali back to Islam kafah. Insya Allah politiknya adil, hukumnya adil, yang
untuk umat akan kembali Allah muliakan, insya Allah. Baik, terima kasih Bung Riki selaku lawyer dan juga praktisi hukum ya. Alhamdulillah sudah membersamai program Kabar Petang di edisi Senin 13 Desember 2021. Alhamdulillah, pemirsa, semoga Anda semua mendapatkan banyak sekali manfaat dan juga ibroh dari program kita di Kabar Petang. Jangan lupa terus ikuti ya di waktu yang sama, di channel yang sama. Dan jangan lupa subscribe, like, dan juga share konten ini sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semua. Akhirnya saya Fauzi Ihsan Jabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.